Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekanku mahasiswa Stepon Numbe? Yang pada saat ini kita akan belajar bersama-sama teori pengambilan keputusan. Tatap muka ini adalah tatap muka kita yang keempat untuk pertemuan hari ini. Hari ini mungkin saya akan lebih banyak menyampaikan tugas-tugas mandiri kepada mahasiswa. Mahasiswa yang menonton ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori pengambilan keputusan untuk kelas pagi dan kelas sore. Jadi ada dua kelas yang saya ajar rekan-rekan semuanya. Nanti pada pertemuan kita melalui media YouTube ini, saya akan lebih banyak memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa. Nah, oke, sebelum saya menyampaikan tugas, sesi pertama saya akan mereview kembali tatap muka kita yang sudah kita lalui selama beberapa minggu terakhir ini. Saya akan menampilkan terlebih dahulu absensi bagi mahasiswa kelas pagi maupun kelas sore. Saya akan mulai terlebih dahulu untuk absensi, sabar. Saya akan menunjukkan dulu, mungkin ini yang kelas sore terlebih dahulu ya. Yang kelas sore. Oke, ini adalah mata kuliah hari Kamis. Ini kelas sore ya, yang seharusnya kalau kita tatap muka langsung kita akan ketemu dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Tapi karena kita masih dalam situasi protokol kesehatan dan kita masih kuliah secara daring, rekan-rekan semuanya dan melalui media YouTube ini, saya juga menyampaikan puji Tuhan, syukur alhamdulillah bahwa di Stepon Numbe boleh dikatakan kita zero dengan COVID-19, walaupun ada 1-2, hanya tidak lebih dari 3 kasus yang ditemukan, tapi itu pun sudah sembuh sehat walafiat rekan-rekan semuanya. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa secara keseluruhan 1 bulan terakhir, khususnya di bulan Maret ini, kita di lingkungan kita Stepon Numbe tidak ada ditemukan sakit COVID baik dosen maupun mahasiswa. Oke, mungkin tahun kemarin di akhir-akhir tahun pun itu tidak ada. Di awal tahun mungkin ada 1 saja, tapi itu tidak terlalu bermasalah rekan-rekan semuanya. Oke, sekarang kita akan melihat tatap muka kita pada saat ini. Ini adalah absen untuk kelas sore ya. Ada Andi Lavin ya, kemudian Angela Sevanya, baik Mega, Dwiki, Gerit Hendrawati, Indriani, Marta, Marulam, Rizky Bahtiar, Irfan, Ruth, Sandy, Maurice, Sani Immanuel, Cecilia, Diana, Rido, Febriani, Delila, Pipit, dan Novristiani. Ya, secara keseluruhan dari absen ini kalau saya lihat rekan-rekan semuanya, khususnya kelas sore sudah absen semuanya. Absennya kan saya meminta kepada mahasiswa untuk menulis nama, kemudian NPM, dan kelas pagi atau kelas sore di kolom chat di YouTube. Dan rata-rata mahasiswa menulis nama dan kolom chat. Hanya untuk tugas-tugas, tidak semuanya ini kayak kelas sore ini ada 19. Rata-rata 19 mereka menulis semua di kolom chat dan saya masukkan ke dalam absen. Yang artinya kalau kalian sudah menonton YouTube dan melihat materinya. Hanya beberapa tugas-tugas mahasiswa itu masih ada yang belum mengumpulkan.
saya sudah menyampaikan 3 tugas sebelumnya kepada Anda semuanya. Nah, rata-rata ada 1 atau 2 yang belum mengumpulkan. Kalau dari 3 tugas itu rata-rata semua sudah mengumpulkan. Hanya beberapa mahasiswa saja kita hanya mengumpulkan cuma 1, dan ya rata-rata adalah 2 tugas dan belum lengkap 3. Apalagi hari ini saya akan memberikan tugas lagi kepada Anda. Oke, bagaimana solusinya? Baik kelas pagi maupun kelas sore, saya tunggu tugas-tugas yang belum mengumpulkan, tolong kumpulkan bersama dengan tugas yang baru yang hari ini saya kasih kepada Anda semuanya. Oke, ini adalah kelas pagi. Sekarang kita akan coba lihat yang... ini adalah kelas sore. Saya salah bicara. Ini adalah kelas sore, dan kita akan coba yang kelas pagi itu di hari Rabu. Semuanya hari Rabu. Nah, ini adalah mahasiswa kelas pagi. Yang seharusnya kita kuliah hari Rabu dari jam 8:30 sampai jam 11 kurang seperempat. Baik, ini kita bisa lihat rekan-rekan ada Lazarus, Octavianus, Benison, Dahlan, Francina, kemudian Nikama, Yosafat, Yolison, Sabastina, Bendiron, Yance, Pinus, Abdul, Bagi, Detinus, Elizabeth, mohon maaf, saya singkat-singkat aja karena kelas pagi ini banyak banget. Kimiron, maaf, Bagai, Hasan, Herlina, Herman, Kodimin, Nutina, Paulus, Bendinus, Bendina, Sael, Santi, Werince, Yeti, Yosinta, Maximus, Pailes, Sutina, Admin, Halidopo. Ya, rata-rata kelas pagi juga absen bagus, Anda sudah menulis di kolom chat. Jadi tolong jangan sampai setelah membaca atau melihat materi perkuliahan kita di YouTube, tolong Anda cepat menulis di kolom chat nama, NPM, kemudian tulis kelas pagi atau kelas sore di kolom chat. Itu sebagai bukti untuk saya masukkan ke dalam absen seperti ini. Kelas pagi juga sama dengan kelas sore, rata-rata mereka menonton dan menyaksikan hanya beberapa tugas, ada beberapa 1 atau 2 tugas yang belum mengumpulkan, jadi belum 100% mahasiswa mengumpulkan tugas. Jadi saya mengundang kembali bagi yang belum mengumpulkan tugas untuk segera mengumpulkan tugas, karena tugas-tugas itu akan saya rangkum menjadi 1 dan akan saya masukkan dalam penilaian. Ingat, penilaian tertinggi yang saya berikan kepada mahasiswa selain absen adalah tugas. Jadi ada 2 saja nilai tertinggi, yaitu absen dan tugas. Untuk ujian semester dan ujian akhir semester itu nilainya kecil, walaupun saya tetap akan kasih ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Tapi yang paling penting di sini adalah mahasiswa berinteraksi, kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi tolong, kalau yang belum membuat tugas, tolong segera lengkapi tugasnya dan ditambah tugas pada hari ini. Oke, ini absen. Jadi kelas pagi ini ada 35 mahasiswa. Oke, terima kasih Anda sudah untuk absensi dengan menulis kolom chat itu sangat baik sekali. Hanya tugas yang belum terkirim dengan lengkap. Jadi mohon nanti mahasiswa segera melengkapi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, apa tugas yang saya akan berikan kepada mahasiswa? Ada topik yang ingin saya sampaikan, ada 2 atau 3 slide perkuliahan, kemudian nanti akan saya berikan tugas kepada Anda. Nah, ini saya akan tampilkan slide-nya, semoga slide ini bisa dibaca oleh mahasiswa. Oke. Oke, topik kita pada saat ini adalah pengambilan keputusan dalam situasi atau suasana uncertainty atau tanpa probabilitas, atau kalau kita bahasa Indonesia kan secara keseluruhan, uncertainty itu adalah di bawah ketidakpastian. Jadi di saat-saat tertentu
kita akan mengambil keputusan pada situasi yang tidak menentu atau situasi yang tidak pasti. Jadi ada sebuah situasi yang sangat sulit yang kita dihadapkan pada dua pilihan atau kebimbangan, maka kita harus segera mengambil keputusan. Karena mata kuliah adalah teori, maka kita lihat teori-teori yang disampaikan oleh beberapa pakar manajemen di dalam kepemimpinan. Kita lihat di sini ada Maximin. Dalam bukunya dia menulis untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai tertinggi atau nilai maksimum dari hasil yang minimum. Nah, ini maksudnya adalah kita harus mengambil keputusan yang memberikan dampak yang besar, ada kata maksimum, di saat-saat tertentu yang kita rasa tidak pasti dari hasil yang minimum. Apa maksudnya? Dengan hasil yang kecil, tapi bisa memberikan dampak yang sangat besar. Nah, ini adalah situasi yang disebut dengan uncertainty, dalam situasi yang tidak pasti. Mengambil keputusan itu kadang-kadang dia pesimis, kadang-kadang dia agak kebimbangan, pesimis, tidak pasti. Tapi dia juga harus menanggung risk avoider, adalah mereka harus menanggung risiko, ya atau tidak dia tetap harus mengambil keputusan. Kenapa? Keputusan itu menyangkut masa depan daripada perusahaan tersebut. Nah, ini teori yang pertama disampaikan oleh Maximin. Nah, kita akan lihat slide yang kedua. Contoh di sini dalam teori ekonomi. Nah, kita lihat di sini. Kadang-kadang perusahaan itu akan melakukan investasi. Apa itu investasi? Dia akan menanamkan modalnya untuk masa yang akan datang. Atau dia akan mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. Kemudian terjadilah pandemi COVID-19, di mana banyak semua perusahaan dalam situasi kesulitan mengembangkan usahanya. Tapi perusahaan ini harus mengembangkan. Ada beberapa contoh, rekan-rekan semuanya. Ada perusahaan supermarket yang cukup besar di Indonesia, itu Hero. Ada Giant. Kalau rekan-rekan tahu, yang suka belanja, itu ada supermarket besar sekali namanya Hero. Oleh karena pandemi COVID-19, di mana masyarakat mulai tidak bisa membeli karena aturan tidak boleh berkumpul, kemudian pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, ada PPKM, ada pembatasan ruang gerak, sehingga masyarakat juga takut untuk ke mall, takut belanja karena nanti akan tertular oleh penyakit, sehingga beberapa supermarket itu menjadi kolaps atau tutup. Nah, di tengah-tengah seperti itu, kadang-kadang ada perusahaan yang cukup kuat, dia coba mau mengembangkan usahanya. Nah, di sini dia mau melakukan investasi atau mau menanamkan uangnya untuk mengembangkan usahanya. Sekarang ada pilihan, dia mau mengembangkan usahanya dalam bentuk saham, tanah, atau dia menabung saja, simpan aja keuntungannya. Ya toh, sekian miliar dia dapat, sudah ini situasi pandemi, kita simpan aja uangnya di bank. Atau dia membeli sebidang tanah. Tanah itu kan tidak turun harganya, rekan-rekan semuanya. Tanah itu harganya cenderung untuk naik. Waktu kalau kita belajar sejarah di Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua, itu Jepang kan dibom atom oleh Amerika. Bom atom itu sejenis dengan nuklir ya, walaupun itu sedikit di bawah dari nuklir. Dibom itu Nagasaki dengan Hiroshima dibom. Tanahnya akhirnya terradiasi dengan bom atom. Tapi sekarang harga tanah itu dulu tuh tanahnya mungkin dijual murah-murah karena bekasnya bom.
Tapi sekarang harga tanah di Jepang itu naik tinggi sekali, bahkan dikatakan harga tanah di Jepang itu nilainya termahal di dunia. Jadi artinya apa? Tanah itu walaupun dalam situasi apapun, dia akan tetap naik harganya. Atau dia membeli surat berharga, ini ada kata saham. Nah, dia mau menginvestasi dalam bentuk saham, dalam surat berharga, dalam bentuk tanah, atau dalam bentuk tabungan. Nah, ini ada beberapa pilihan. Situasi ekonomi yang terkini, apakah situasi ekonominya cerah, sedang, atau lesu. Maka sebuah perusahaan harus menghitung baik-baik. Nah, ini kita dalam pengambilan keputusan tidak lepas dari matematika. Karena harus ada hitung-hitungannya. Berapa nilai yang bisa dicapai jika saya menginvestasikan saham, tanah, tabungan dalam 3 situasi ekonomi cerah, sedang, lesu. Cerah itu mungkin tidak ada COVID ya. Sedang itu oke, sekarang sudah COVID, sudah mulai melandai, atau lesu, COVID-nya masih tinggi. Nah, kita lihat dalam bentuk saham, ternyata dalam situasi cerah dia mendapatkan nilai 10, sedang 6,5, lesu -4. Ini kalau kita tanam saham ya atau surat berharga. Kalau kita dalam menginvestasikan dalam bentuk tanah, berapa nilainya? Cerah 8, sedang 6, lesu 1 nilainya. Kalau kita dalam bentuk tabungan, kita lihat di sini cerah 5, sedang 5, lesu 5. Wah, nilainya stabil ya kalau dalam bentuk tabungan. Nah, di sini kita akan memilih. Ini contoh. Saya akan menginvestasikan uang saya dalam bentuk apa sekarang? Saham, tanah, atau tabungan. Kita lihat di sini angkanya, Anda bisa melihat kalau saham, kalau dalam situasi cerah 10, sedang 6,5, lesu -4. Nah, kalau dalam situasi cerah, maka saham nilainya 8, nilainya 10, sedang 6,5. So, apalagi saya akan mau tanam saham. Kalau dalam situasi, kalau saya tanam tanah, menanam investasi dalam bentuk tanah, harus beda tanah cerah itu 4, sedang 6, lesu 1. Dan kalau 5 dia stabil. Nah, sekarang saya mau menginvestasikan dalam bentuk apa? Nah, ini perlu pengambilan keputusan. Keputusan yang pertama yang harus diambil, kita lihat situasi ekonomi yang terjadi pada saat ini. Kalau situasi saat ini COVID yang masih ada tapi mulai melandai, berarti kita anggap itu dalam situasi sedang. Kita ada pada situasi sedang ya. Tapi kita lihat di sini nilainya 6,5, 6, dan 3. Maka apa yang diputuskan? Saya mau mengambil investasi apa? Saham, tanah, atau tabungan. Kalau kita pada posisi sedang ekonomi saat ini ya, di hari ini, maka keputusannya adalah oke, saya akan mengambil keputusan menanamkan dana saya dalam bentuk saham. Kenapa nilainya sangat tinggi sekali? Seperti itu rekan-rekan semuanya ya. Oke, kalau misalnya COVID lagi naik tinggi sekali, seperti tahun kemarin, itu kan ada varian Delta yang sangat ganas sekali, sehingga teori ekonomi mengatakan Indonesia ini akan menghadapi pelemahan dalam sisi ekonomi, artinya ekonomi dalam situasi lesu. Sekarang apa yang akan diambil keputusan oleh manajer dalam situasi lesu? Ini contoh lesu. Maka kita lihat nilainya. Kalau saya tanam saham, nilainya -4. Kalau tanah 1, waduh, tanah kok mana kecil. Kalau uangnya kita tabung saja, nilainya 5. Wah, berarti saya tabung saja uang saya. Begitu rekan-rekan semuanya ya. Gitu. Nah, ini adalah contoh rekan semuanya. Oke. Tugas yang pertama saya mau sampaikan kepada mahasiswa adalah sebagai berikut. Oke, semoga saya bisa menampilkan gambarnya ya rekan-rekan semuanya. Sepertinya saya tidak bisa. Oke, nggak apa-apa. Begini,
Saya akan memberikan surat kabar kepada Anda semuanya. Surat kabar ini adalah surat kabar ekonomi. Surat kabar ekonomi. Ada kontan, ada daily, kemudian ada bisnis Indonesia, surat kabar yang terbaru. Nah, sekarang ini dalam situasi pandemi COVID-19, kemudian info terakhir, itu harga minyak goreng kan langka. Harga minyak goreng kan langka. Saudara semuanya ini menjadi situasi nasional. Situasi nasional. Nah, ini saya memberikan pertanyaan individu kepada Anda. Tolong nanti dibaca dulu korannya, rekan-rekan semuanya, tolong dibaca korannya. Nanti ada 4 koran yang saya sampaikan, nanti saya akan kirim melalui WA di kelas pagi dan kelas sore. Saya akan kirim ke WA 4 koran tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, baik saya tulis ya, saya taruh di bagian terakhir aja. Nanti materi saya akan share rekan-rekan semuanya. Kita cukup 1 slide, nanti minggu depan saya akan jelaskan pada slide yang berikutnya. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan melakukan usaha, saya ambil contoh restoran ya, restoran di saat harga minyak goreng naik. Nah, ini pertanyaannya, dalam nanti ya, situasi cerah dan kemudian yang terakhir adalah lesu. Nah, sedang lesu, Anda memberikan alasan. Saat ini Indonesia dalam situasi cerah, sedang atau lesu. Nanti baca korannya. Ya, kalau cerah bagaimana, kalau sedang bagaimana. Harap kita bisa memahami. Harga minyak goreng lagi naik ini ya. Minyak goreng lagi naik. Ini harga minyak goreng. Kalau situasi ekonominya cerah, harga naik, oke, Anda melakukan usaha restoran atau tidak? Sedang, Anda mau lakukan usaha restoran atau tidak? Nah, keputusan masing-masing nanti silakan pilih salah satu ini. Apakah cerah? Ya. 2 sedang, Anda putuskan, dan yang ketiga lesu. Tolong berikan Anda alasan. Jika cerah, saya mau usaha atau tidak? Jika sedang, saya mau usaha atau tidak? Jika lesu, saya mau usaha atau tidak? Di saat harga minyak goreng naik. Kalau cerah, oke, saya akan melakukan usaha restoran dalam situasi cerah. Nah, Anda kasih alasan. Ya, mungkin dengan harga minyak goreng naik, tapi pembeli banyak, nah, silakan aja. Silakan, mau disangkut pautkan dengan COVID-19, mau disangkut pautkan dengan harga-harga lagi turun, silakan. Yang penting ini harga minyak goreng. Harga minyak goreng ini sederhana aja. Itu kalau kita beli pisang goreng, tahu isi, ya yang di luar sana itu ada usaha-usaha seperti itu. Apakah naik atau turun? Atau saya mau usaha atau tidak di saat minyak goreng ini harga minyak goreng naik? Oke, tolong Anda tentukan dulu. Mau cerah, sedang, atau lesu? Oke, saya John Agustinus. Saya mengatakan bahwa situasi saat ini adalah cerah. Ya, oke, kalau harga minyak goreng naik, nggak masalah. Pasti banyak pembeli akan mau membeli gorengan saya. Nah, Anda tolong kasih alasan. Alasannya ya cukuplah 1 paragraf, 2 paragraf. Nah, itu Anda ketik, ya Anda tulis, kemudian kirimkan ke saya melalui email ya. Jangan di WA. Jangan di WA. Sekali lagi, kalau mengirimkan tugas, tolong ke email saja. Kalau Anda tulis tangan, nanti difoto, ya fotonya tolong agak bagus ya. Ini beberapa tugas masuk, fotonya buram sekali. Tapi saya besar-besarkan, besar malah buram lagi. Ya, tolong foto dengan baik sehingga saya bisa membacanya. Tolong kirim ke email ya, tolong kirim ke email. Jangan ke WA, karena kalau ke WA nanti kebaca temannya,
Nanti temannya copy paste dari jawaban Anda. Wah, ini jawabannya seragam. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa jelas apa yang saya jelaskan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke, saya stop share. Nanti itu saya akan kirim ke WA kelas pagi maupun kelas sore. Nah, itu tugas yang pertama rekan semuanya. Nah, ada tugas yang kedua. Oh, oke. Tugas yang kedua ini rekan-rekan semuanya, saya akan nanti mengirim e-book kepada Anda. Ini bisa dilihat e-booknya. E-book itu adalah buku, tadi dalam bentuk elektronik. Kalau Anda mencari buku kan bisa ke perpustakaan, di Steponube, dan juga bisa ke perpustakaan daerah. Nah, Anda akan membaca buku. Nah, sekarang ini dalam situasi milenial, maka ada banyak buku dalam bentuk digital. Nah, ini ada sistem pengambilan keputusan pendidikan. Nah, di dalamnya ada teori-teori pengambilan keputusan, rekan-rekan semuanya. Nah, ini adalah buku teori pengambilan keputusan, tapi khusus untuk pendidikan. Tetapi nanti di dalamnya, saya buka daftar isinya, nanti di bawahnya ada 67 halaman. Di bagian kiri bawah, itu sekarang kita ada di halaman 4, tapi dari 67 halaman. Nah, Anda nanti tolong, mahasiswaku, kelas pagi dan kelas sore, tolong Anda fokus aja kepada bab 3. Bab 3 saja. Ya, bab 3. Nah, di sini ada tema dari bab 3 adalah pengambilan keputusan dalam perspektif manajemen. Ya, bab 3 aja, tolong bab 3. Ada sistem pengambilan keputusan, ada langkah-langkah pengambilan keputusan, jenis-jenis dan fungsi keputusan, sampai dengan yang G, kontribusi berbagai disiplin ilmu dalam membuat keputusan. Anda membaca A, B, C, D, E, F, G. Bab 3 saja. Tolong Anda baca. Ini nanti ada di bagian belakang sini, tapi saya tidak akan mencarinya karena nanti cukup panjang ke bawah. Nanti saya akan share e-book ini ke mahasiswa. Nah, tugasnya apa dari buku? Tugasnya adalah Anda membaca buku ini. Nanti mahasiswa tinggal mendownload ya, mendownload, kemudian membacanya, membaca A, B, C, D, E, masing-masing topik ini, kemudian Anda membuat rangkuman. Anda membuat rangkuman dari A sampai dengan G. Oke, A sampai dengan G. Buku ini disimpan, ya, jangan dibuang atau di-delete. Nanti ada tugas-tugas yang lain dari buku yang saya berikan. Oke, tugas yang kedua adalah saya ulangi kepada mahasiswa. Anda mendapatkan tugas yang berikutnya adalah tolong Anda membaca e-book ini khususnya di bab 3. Anda membaca di bab 3. Di bab 3 ini ada poin-poin, yaitu poin A sampai dengan poin G. Poin A, B, C, D, E, F, G. Masing-masing poinnya ada topik-topik. Yaitu poin A, sistem pengambilan keputusan. Tolong Anda membuat rangkuman. Nggak usah panjang-panjang. Anda membaca aja, kemudian Anda mengambil intisari dari masing-masing poin. Kemudian tulis dan ketik. Cukup 1 atau 2 halaman, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Anda baca aja, Anda tulis saja. 1 halaman juga nggak apa-apa. Yang penting Anda membacanya dan mendapatkan idenya dari poin-poin itu, kemudian Anda tulis. Bisa diketik, tapi saran saya kalau bisa diketik ya. Diketik. Tapi kalau Anda yang tidak punya komputer, boleh tulis tangan, kemudian difoto, kemudian di WA kepada saya. Jangan di WA, sorry saya ngomongin salah. Jangan di WA, tapi dikirim lagi email. Oke, seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Nanti pada saat saya memberikan tugas, tadi kan saya janji akan mengirimkan 4 surat kabar. Saya pelan-pelan aja mengirimnya, 4 surat kabar, kemudian saya akan jeda sebentar. Setelah itu nanti saya akan mengirimkan e-booknya. Jadi nanti Anda bisa membedakan mana e-book, mana yang koran. Jadi tidak langsung saya kirim ke WA Anda semuanya. Nanti Anda bingung, ini yang e-book. Mana yang WA? Kalau koran sudah pastilah Anda bisa membedakan. Kalau e-book pasti ada
Ini e-book. Nanti tampilannya depannya seperti ini. Oke, tampilan depannya seperti ini. Ini e-book ya. E-book. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Nanti kalau Anda bisa bertanya di kolom WA bersama dengan saya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini saya akan lebih banyak memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa. Harap Anda banyak bekerja, karena biasanya kalau Anda mengerjakan sendiri, ilmu itu bisa Anda dapatkan dari membaca buku. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Oke, materi kita mungkin sampai di sini. Selanjutnya nanti Anda akan mengerjakan tugas. Kapan dikumpulkannya? Itu minggu depan. 1 minggu saya pikir cukup. 1 minggu cukup, sampai dengan minggu depan Anda bisa kumpulkan kepada saya, nggak usah buru-buru, kerjakan pelan-pelan, ya kan, pelan-pelan, dan yang penting pasti. Oke, seperti itu mahasiswaku. Terima kasih. Salam sehat selalu rekan-rekan semuanya. Semoga kita dikaruniai kesehatan setiap hari. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.